Kita bergabung dengan korespondensi CNN Indonesia Eka Rima di Surabaya, Jawa Timur. Rima, kita masih membahas mengenai kasus penipuan dan juga pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Ini semakin banyak laporan dugaan penipuan yang ditujukan kepada Taat Pribadi. Eka, di Surabaya sendiri, di Jawa Timur lebih khususnya, sudah sejauh mana sebenarnya penyelidikan kepolisian terhadap kasus ini? Ya, Renhat, terima kasih. Hingga hari ini memang masih ada saja korban yang mengaku menjadi korban penipuan dari Taat Pribadi. Yakni pada sekitar pukul 11 siang tadi di Kepolisian Polda Jawa Timur ada satu korban dengan nama Nurbaya Bunga yang berasal dari Sulawesi Selatan mengaku telah menjadi korban penipuan dari Taat Pribadi dengan uang mahar sebesar 100 juta rupiah. Dari uang mahar ini sebesar 100 juta rupiah ini kemudian Nurbaya Bunga ini mendapatkan sejumlah uang, yakni uang dengan mata uang asing serta satu uang dengan gambar yang di sana ada gambar dari Dimas Kanjeng Taat Pribadi sendiri, namun tidak bisa dipastikan ini uang dalam bentuk apa, serta sejumlah foto, yakni foto dari Nurbaya Bunga ini bersama dengan Taat Pribadi saat berkunjung ke kediaman Taat Pribadi sewaktu Nurbaya Bunga ini menyerahkan mahar kepada pihak Taat Pribadi. Sementara itu hingga saat ini berarti total ada sekitar 5 orang yang sudah melaporkan ke pihak Kepolisian Polda Jawa Timur yang mengaku sudah menjadi korban dari penipuan dari Taat Pribadi ini. Dan hingga saat ini pun pihak kepolisian masih membuka posko bila ada masyarakat yang memang merasa atau terindikasi menjadi korban penipuan dari Taat Pribadi untuk segera melaporkan ke pihak Polda Jawa Timur atau juga ke pihak kepolisian yang berada di wilayah terdekat di area mereka sendiri. Dan juga hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan lainnya termasuk mengembangkan kasus ini jika ada tersangka-tersangka lain yang terlibat dengan kasus penipuan serta kasus pembunuhan termasuk kasus pemalsuan uang, dugaan pemalsuan uang yang dilakukan oleh Taat Pribadi karena diketahui sejumlah uang yang berada atau ditemukan oleh pihak kepolisian yang berada di Padepokan Dimas Kanjeng diketahui terindikasi uang palsu sehingga artinya ada penggandaan uang palsu di sini yang dilakukan oleh Taat Pribadi dan Taat Pribadi pun bisa dijerat dengan kasus pemalsuan uang tersebut. Dan hingga hari ini pun pihak kepolisian berharap agar pihak-pihak yang mengaku atau merasa menjadi tersangka segera melaporkan diri atau menyerahkan diri ke pihak Kepolisian Polda Jawa Timur karena pasti memang pihak kepolisian akan mengejar hingga akar-akarnya siapa saja yang menjadi kaki tangan dari Taat Pribadi termasuk aktor-aktor intelektual yang berada di balik Taat Pribadi ini karena hari ini kami sudah mendapatkan informasi bahwa Dodi Wahyudi tersangka yang diduga membawa uang sebesar 1 triliun rupiah yang berada atau lari ke Pasuruan juga sudah diketahui alamatnya dan sudah dikirimkan surat pemanggilan terhadap terduga pembawa lari uang sebesar 1 triliun rupiah ini. Jika hingga hari ini belum ada kedatangan atau pelaporan dari tersangka atau terduga tersangka tersebut, maka pihak kepolisian esok hari akan langsung mendatangi kediaman dari Dodi Wahyudi ini termasuk langsung melakukan penggeledahan dan juga pemeriksaan di kediaman dari Dodi Wahyudi yang diduga berada di Pasuruan ini. Renhal. Baik, Eka, kalau bicara mengenai laporan memang sudah begitu banyak. Namun kalau dikaitkan ke hukum tentu mesti ada barang bukti yang kuat untuk bisa menjerat Dimas Kanjeng jika dikatakan ia melakukan penipuan begitu. Nah, sejauh ini sudah seberapa banyak sebenarnya barang bukti yang sudah ditemukan oleh pihak kepolisian? Apakah mungkin dapat dikatakan uang atau jubah atau mungkin peti yang selama ini disebut-sebut sebagai alat untuk Dimas Kanjeng menggandakan uang? Ya, Renhat, memang penipuan yang berkaitan dengan Taat Pribadi ini selalu berkaitan dengan penipuan dalam bentuk spiritual, yakni bisa saja dikaitkan dengan hipnotis atau segala macam bentuk penipuan yang lainnya. Namun masyarakat harusnya lebih terfokus kepada kasus penipuan yang langsung bisa diselidiki langsung oleh pihak kepolisian termasuk bagaimana aliran uang yang diserahkan kepada Taat Pribadi ini dalam bentuk mahar yang diberikan oleh pelapor ini bisa terbukti. Salah satunya adalah masyarakat bisa membuktikannya dalam bentuk kwitansi seperti itu. Dan hingga saat ini pun pihak kepolisian masih menggali-gali informasi yang lain termasuk adanya aliran dana yang masuk ke dalam Padepokan Taat Pribadi, maka bisa diketahui
mengetahui aliran dana tersebut berasal dari mana dan akhirnya aliran dana tersebut kemana. Karena memang ada aktor intelektual yang diduga terlibat dalam kasus penipuan taat pribadi ini dalam bentuk penipuan-penipuan secara akademis atau penipuan-penipuan secara intelektual pula yang dilakukan oleh aktor-aktor intelektual ini, termasuk dengan menggandakan uang-uang atau mahar-mahar yang masuk ke dalam padepokan taat pribadi ini digandakan dalam bentuk investasi-investasi yang menghasilkan jumlah keuntungan yang cukup fantastis. Dan dugaan sementara hingga saat ini adalah aktor-aktor intelektual yang berada di baliknya adalah salah satunya suami dari marwah Daud Ibrahim sendiri, yakni Ibrahim Tajuh, yang hingga saat ini masih menjadi DPO dari pihak kepolisian Polda Sulawesi Selatan yang diduga memang merupakan salah satu aktor intelektual yang melakukan perekrutan terhadap kader-kader atau terhadap anggota-anggota padepokan lainnya yang dengan target sekitar 2.000 hingga 3.000 orang dalam perekrutannya tersebut, dengan mahar yang harus diserahkan sekitar 50 hingga 100 juta yang langsung dikirimkan menuju ke rekening Ibrahim Tajuh. Reinhardt. Baik, terima kasih Eka Rima langsung dari Surabaya, Jawa Timur.